Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. malam ini kami akan mempresentasikan hasil analisis pengaruh brand personality terhadap produk iPhone di kalangan anak muda di Kota Bandar Lampung. Yang beranggotakan dengan saya sendiri Ahmad Susaputra dan ada Mawar Septiani, ada Safira Aulia, ada Dery Prayoga dan Alvito Hadi. Dan untuk materi pertama dipersilakan untuk rekan saya. Baik, di sini kita mengambil judul penelitiannya yaitu analisis pengaruh brand personality terhadap brand loyalty pada produk iPhone di kalangan anak muda khususnya di Bandar Lampung. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang dari judul penelitian kami, yaitu yang pertama smartphone sudah menjadi kebutuhan utama. Karena kan brand personality sendiri merupakan karakter manusia yang emang udah melekat pada sebuah merek dan membuat konsumen tuh merasakan hubungan emosional dengan merek tersebut. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa untuk produk premium seperti iPhone, eh, dimensi kompetens, kopi sering menjadi faktor paling dominan dalam membentuk kualitas konsumen. Nah, hubungan emosional ini berperan besar. Dan yang kedua, ini ada iPhone memiliki citra dan karakter merek yang kuat. Jadi bukan cuman untuk komunikasi aja, ya bukan cuman untuk komunikasi aja, si iPhone ini memang udah memiliki brand personality yang cukup kuat, khususnya di kalangan anak muda zaman sekarang. Lalu anak muda sangat memperhatikan nilai simbolik dan identitas merek. Jadi, bagi banyak anak muda, terutama Gen Z, iPhone itu bukan sekedar untuk alat berkomunikasi aja, tapi juga sebagai simbolis identitas diri, gaya hidup, dan juga penunjuk status sosialnya mereka. Dan yang terakhir itu loyalitas tinggi walaupun produk berharga premium. Jadi, walaupun harganya itu cukup tinggi, mereka tuh tetap beli karena mungkin sudah apa namanya sudah nyaman menggunakan iPhone sendiri dan juga kualitasnya bagus, dan yang terakhir itu memang untuk memenuhi eh, status sosialnya mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya itu ada rumusan dan batasan masalah. Yang pertama itu apakah brand personality itu berpengaruh terhadap brand loyalty. Nah, di penelitian ini ingin membuktikan apakah karakteristik pribadian merek iPhone seperti kesan modern, inovatif, dan eksklusif yang memiliki dampak nyata terhadap loyalitas konsumen muda di Bandar Lampung. Dan yang kedua itu dimensi brand personality apa yang paling dominan. Nah, iPhone itu memiliki berbagai dimensi. Yang pertama ada ketulusan, kegembiraan, kompetensi, dan kecanggihan serta ketangguhan. Nah, penelitian ini tuh untuk mengidentifikasi dimensi mana yang paling kuat untuk mempengaruhi keputusan anak muda untuk tetap loyal. Dan yang ketiga itu ada bagaimana tingkat loyalitas pengguna berdasarkan teori Aker. Nah, menggunakan teori ini tentang loyalitas merek akan mengukur seberapa dalam komitmen pengguna iPhone mulai dari sekedar puas dengan produk, melakukan pembelian berulang, hingga menjadi advokat merek yang merekomendasikan iPhone kepada orang lain. Next slide. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh brand personality. Itu untuk menguji secara empiris apakah dan seberapa besar kepribadian merek iPhone mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen muda. Dan yang kedua itu menemukan dimensi yang paling berpengaruh. Nah, untuk mengidentifikasi dimensi spesifik dari brand personality, misalnya dari kecanggihan atau inovasi yang menjadi faktor kunci dalam membangun loyalitas. Dan yang ketiga, mengukur tingkat loyalitas pengguna. Nah, mengevaluasi posisi pengguna iPhone dalam spektrum loyalitas dari pembeli biasa hingga brand advocate yang sangat loyal. Dan yang keempat, memberi manfaat teoritis dan praktis yang memperkaya literatur pemasaran tentang hubungan brand personality dan brand loyalty, khususnya dalam konteks produk teknologi premium di pasar lokal Indonesia.
Dan untuk distributor, memberi wawasan strategi untuk kompetitor memahami kekuatan positioning iPhone dan untuk konsumen meningkatkan kesadaran faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk teori brand personality di sini ada 5 poin penting yang dimana brand personality itu adalah karakter layaknya manusia yang diberikan pada sebuah merek. Eker membaginya menjadi 5 dimensi. Pertama itu ada sincere yang ketulusannya atau kesederhanaan. Terus untuk extensionnya itu kesan berani dan inovatif dalam konteks iPhone, dan dimana dimensi paling kuat adalah competence dan soft sophistication yang karena iPhone dianggap sangat berkualitas, elegan, dan premium. Next slide. Nah, untuk teori brand loyalty-nya itu, brand loyalty ini seberapa besar konsumen bertahan pada satu merek, yang dimana menurut Aker itu ada 5 tingkat loyalitas, mulai dari sweetheart dan atau yang bisa disebut pembeli yang gampang pindah ke merek, hingga community buyer, yaitu yang mereka benar-benar bangga dan setia pada sebuah merek. Pengguna iPhone ini banyak berada pada level yang likes the brand, hingga community buyernya itu karena mereka merasa nyaman, percaya kualitas, dan bangga menggunakannya. Sekian. Metode penelitian. Yang pertama ada kuantitatif deskripsi, yang kedua 82 responden, yang ketiga purposive sampling, yang keempat questionnaire Likert. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena kami ingin mengukur persepsi penggunaan secara angka. Respondennya 82 orang anak muda yang sesuai kriteria. Teknik purposive sampling dipilih agar responden benar-benar relevan, yaitu mereka benar-benar memakai iPhone. Data dikumpulkan melalui Google Form menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan. Profil uji responden atau uji instrumen. Usia terbanyak 21 sampai 30 tahun. Yang kedua itu mayoritas perempuan. Yang ketiga banyak yang sudah memakai iPhone 2 sampai 3 tahun. Yang keempat validitas dan reliabilitas instrumen memenuhi standar. Sebagian besar responden berusia 21 tahun sampai 30 tahun, menunjukkan bahwa iPhone paling banyak digunakan oleh usia produktif. Sebagian besar juga sudah memakai iPhone selama lebih dari 2 tahun. Artinya mereka adalah pengguna yang berpengalaman. Kami juga melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Hasilnya semua indikator valid dan reliable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu hasil uji validitas dan reliabilitasnya sendiri. Untuk hasil validitasnya sendiri itu menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel personality dan brand loyalty-nya itu dinyatakan valid, di mana angkanya itu lebih dari angka Airtable-nya, yaitu 0,217. Selanjutnya untuk uji reliabilitasnya sendiri itu menunjukkan nilai cronbach alpha-nya itu sebesar, untuk personality-nya sendiri sebesar 0,780 dan brand loyalty-nya sebesar 0,783. Dan angka ini termasuk dalam kategori reliable, yang artinya semua jawaban responden konsisten. Selanjutnya untuk hasil penelitian, untuk brand personality-nya sendiri nilai rata-rata skornya itu tinggi. Ini berarti responden melihat iPhone sebagai produk yang modern, inovatif, elegan, dan cocok dengan gaya hidup anak muda. Persepsi positif ini itu muncul karena desain, fitur, dan citra iPhone sendiri itu dianggap relevan dengan kebutuhan pengguna muda. Selanjutnya untuk brand loyalty, responden menunjukkan skor tinggi juga pada minat membeli ulang dan memberikan rekomendasi, di mana loyalitas pengguna berada pada kategori tinggi. Mereka nyaman memakai iPhone dan merasa perangkatnya stabil untuk dipakai setiap hari. Selanjutnya untuk perbandingan temuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Tidak ada
yang janggal. Selain itu, faktor gaya hidup muncul sebagai temuan paling kuat. Artinya, iPhone bukan hanya soal fungsi, tetapi produk ini dianggap sesuai identitas dan cara hidup pengguna muda. Dan yang terakhir itu ada kontribusi penelitian, di mana penelitian ini memberikan gambaran perilaku pengguna muda di Bandar Lampung terkait hubungan antara brand personality dan brand loyalty pada produk iPhone. Sehingga hasilnya menegaskan pentingnya nilai emosional dan penggunaan jangka panjang dalam membentuk loyalitas terhadap merek. Oke, untuk selanjutnya itu dijelaskan oleh teman saya. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Eh, Penelitian ini saya simpulkan bahwa brand personality berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna, di mana citra dan kesan premium menjadi faktor kunci dalam membangun loyalitas pelanggan. Dimensi yang paling dominan itu competence dan sophistication, yang menunjukkan bahwa kemampuan merek dan kecanggihan produk menjadi aspek utama yang menarik konsumen. Tingkat loyalitas pengguna berada pada kategori tinggi yang menandakan bahwa pelanggan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan merek dan cenderung melakukan pembelian yang berulang. Dan untuk sarannya, itu berdasarkan kesimpulan di atas, perusahaan perlu memperkuat citra, kualitas, dan kesan premium untuk mempertahankan daya saing dan posisi di pasar. Komunikasi merek harus sesuai dengan gaya hidup anak muda agar lebih relevan dan dapat menarik perhatian segmen pasar yang lebih luas. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel mediasi dan faktor eksternal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merek. Next slide. Sekian presentasi hasil penelitian dari kelompok 4. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.